Apa wali songo yang ada dulu termasuk wali Allah? Kita tidak tahu, saya tidak tahu tentang mereka. Saya katakan semua boleh jadi wali. Dan wali tidak terbatas pada apa? 9. Siapapun boleh jadi wali. Dan wali tidak diukur dengan apa? Kesaktian. Wali itu bukan stempel yang kita bikin. Wali itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya bilang secara zahir ini orang soleh. Ini orang soleh, tidak ada masalah. Tetapi kalau kita mengatakan dia wali, stempel seakan-akan wali ini berarti begini, berarti itu perkara yang gaib, kita nggak tahu. Tapi kita bilang zahirnya mereka orang-orang apa? Soleh. Semoga mereka wali-wali Allah. Itu antara Allah dengan hambanya, rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah 9 wali ada wali Allah? Saya tidak tahu. Kalau saya mau tahu, saya harus lihat perkataan mereka, amal soleh mereka, baru saya timbang dengan Al-Quran dan Sunnah. Kalau mereka ternyata sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka insya Allah mereka wali-wali Allah orang-orang soleh. Tapi berita sampai kepada kita, apakah bisa kita buktikan keotentikannya? Bahwasanya wali dulu begini. Adapun cerita yang sampai kepada kita, contohnya Sunan Kalijaga. Mau jadi wali bagaimana caranya? Bertapa pinggir kali tidak sholat. Ya tidak. Dalam film kan begitu. Kan dalam film saya nonton, saya masih kecil dulu. Sunan Kalijaga bagaimana jadi wali? Dia pergi ke pinggir kali, kemudian dia bertapa kan? Bertapa sampai badannya penuh dengan lumut. Dia tidak sholat, tidak makan. Kemudian dia tiba-tiba jadi apa? Kalau begitu cara jadi wali, itu wali setan. Kalau begitu caranya. Tidak sholat, itu wali setan kalau saya. Tapi saya tidak pernah membenarkan cerita itu. Kalau ada yang bilang ceritanya benar, saya bilang mana dalilnya? Sebutkan sanad Anda, bahwasanya saya telah mendengar dari bapak saya dari kakek saya dari buyut saya dari njit, bahwasanya dari Paijo, Paimin dan Juminten dia melihat Sunan Kalijaga di pinggir kali bertapa kemudian jadi wali. Taib, kalau kamu bisa menyebutkan sanadmu, rangkaian sanadmu, ini derajatnya bagaimana? Apakah mereka benar semua? Ataukah ada yang tukang dusta? Apalagi suka nambah-nambahin. Apalagi orang kita suka nambah-nambahin cerita. Nggak bisa kita benarkan berita tersebut. Ini yang nulis siapa? Saya dulu pernah ada seorang profesor namanya. Profesor, ya kawan juga di UGM. Dia punya buku tentang Wali Songo. Kemudian panitia minta saya nemani dia untuk menceritakan isi bukunya. Karena bukunya laris waktu itu. Zaman tahun 2000-an atau 99. Saya bilang, aduh saya nggak bisa. Karena kalau saya jadi pembanding, pertama yang saya kritiki, berita yang sampai kepada kamu tentang kisah-kisah ini benar atau tidak? Bisa dibuktikan otentiknya enggak? Yang nulis siapa? Kita hanya bisa menduga-duga, tapi kalau kepastian tidak ada. Kalau hadis ada sanadnya jelas. Saya bilang ini benar, sanadnya bisa diperiksa. Kalau dhaif, kalau palsu. Tapi kalau cerita, saya bilang, kakek saya dulu bisa terbang. Coba, ente bisa bantah saya? Mana sanadnya Ustadz Firanda? Ya saya bilang dari bapak saya. Ya antum harus cek bapaknya Firanda dulu bagaimana, dhaif atau sikoh kan begitu. Baru bisa benar. Kalau nggak ada yang bisa menilai, gimana ente tahu ini cerita benar atau salah? Kalau katanya semua orang bisa apa? Katanya. Maka saya bilang, ya kita bilang wali-wali songo, mudah-mudahan mereka adalah wali-wali Allah, mudah-mudahan mereka adalah orang-orang soleh. Tapi kalau memastikan saya tidak tahu karena saya tidak tahu berita yang otentik yang sampai kepada. Kalau ada kita bisa nilai. Kalau ada, dan namun kita ingatkan wali tidak harus maksum. Tapi secara kesalahan-kesalahan yang enggak ada. Namun manusia juga punya salah, Umar aja juga punya salah. Kalau harus menasihati dengan cara yang baik, jangan niatnya baik tapi caranya tidak baik. Maka Kanjeng Sunan Kalijogo sebelum menjadi wali, yang menurut Firanda ini wali setan, cangkeme bajingan, orang Wahabi mengatakan apa? Wali Songo itu katanya wali setan. Kenapa? Karena mengkritik salah satu amaliyah Wali Songo, Raden Said, ketika belum menjadi Sunan Kalijogo. Masa jadi wali kok dengan cara bertapa? Saya bilang, kalau kamu tidak paham sejarah, diam. Kenapa? Karena diam itu adalah emas. Buka kacamata matamu. Kenapa ibu-ibu penasaran dengan mata saya? Saya buka janda-janda langsung nafsu. Daripada anda nafsu saja nggak jadi ngaji, mendingan tidak saya buka. Kenapa? Saya harus pakai supaya kalau ngelirik janda tidak kelihatan. Tapi rono sing ayu nih. Tapi yang paling menjijikan pink. Kalau wis tua jilbabe pink. Jangan-jangan sing pakai ya pink. Besok ibu kalau mati wasiat saja, tolong saya besok kain kafannya warnanya pink. Paling malaikat munkanake langsung teriak, wow janda. Orang yang tahu kebatilan sudah pasti tahu kebenaran. Orang yang tidak tahu kebenaran pasti tidak tahu kebatilan. Gus Miftah yang lagi ngamuk-ngamuk, tidak bisa menahan emosi, lalu mengungkapkan isi hatinya, kemarahannya dengan membabi buta, memaki-maki Ustadz Firanda. Kalau kita melihat yang dijelaskan itu berkaitan dengan Wali Songo, yaitu Sunan Kalijogo. Benar itu siapa? Ustadz Firanda atau Gus Miftah yang marah-marah itu? Kalau dari sisi kualitas sebenarnya Gus Miftah, apalagi dibandingkan dari sisi keilmuannya Firanda, Ustadz Firanda, nggak ada apa-apanya Gus Miftah itu. Saya yakinnya buktinya dia ya 2 kali sudah. Dulu berkaitan dengan Khalid Basalamah,
Yang diungkapkan itu cuma marah-marah saja gitu. Hanya nada-nada kebencian, bukan uraian ilmiah, bukan menanggapi dengan otak sehat, tapi dengan otak gila. Iya, gila kayak orang kesurupan itu. Karena memang dia itu sering jadi dalang masalahnya. Jadi seolah-olah sedang dia marah dengan wayang itu gitu. Iya, kalau orang tidak sholat, sudah benar itu. Kok tidak tahu sejarahnya? Kan ditanya. Kalau orang tidak sholat, kemudian bertapa, sedangkan syariat sudah utuh gitu. Coba, sahabat Nabi yang mana yang bertapa seperti, yaitu Sunan Kalijogo? Lebih hebat siapa? Sunan Kalijogo atau para sahabat Nabi yang sudah mendapatkan predikat radhiyallahu anhum? Mereka tidak nyeleneh-nyeleneh seperti yang dilakukan oleh Sunan Kalijogo. Itu pertama. Umumnya di Indonesia, hampir seluruh wali oleh penulis sejarah digambarkan orang sakti, digambarkan bisa terbang, daya hayalnya sangat tinggi. Ini yang disebut tahayul. Orang Indonesia itu memang suka kebanyakan ya mengkonsumsi cerita-cerita fiktif, termasuk Dr. Rozi. Ada juga yang mempertahankan wali jadab, wali majdub dan sebagainya gitu. Lah sekarang ini memang aneh-aneh di Indonesia, termasuk cara berpikirnya Gus Miftah, termasuk wali itu, wali versi Gus Miftah. Coba, apa sih hebatnya Gus Miftah? Al-Quran tidak hafal. Kalau Ustadz Firanda Al-Quran hafal. Ustadz Firanda yang jelas banyak ratusan hadis hafal di luar kepala. Gus Miftah hafal apa gitu? Itu sajalah dulu gitu. Kalau mau mengkritisi seseorang, dia maki-maki Ustadz Firanda. Padahal Ustadz Firanda menyampaikan secara ilmiah. Sudah seorang doktor itu sudah pasti bacaannya banyak. Bukan hanya sekedar sebuah referensi Gus Miftah. Ente ini gimana gitu? Ente membacanya apa yang dibaca? Anda sudah berapa banyak kitab yang dibaca itu? Harusnya Anda berpikir seperti itu. Tidak kemudian mengedepankan diri seolah-olah Anda itu lebih hebat dari Ustadz Firanda. Persaingan seperti itu tidak sehat, apalagi kemudian ngamuk-ngamuk, melampiaskan kebenciannya kepada Ustadz Salafi, mengungkap isi hatinya yang sebenarnya bahwa Anda itu pembenci, bukan seorang ustadz. Umatnya mau dibawa ke mana Anda itu? Kalau jiwanya Anda gersang seperti itu, umatnya seperti apa Anda nantinya? Kalau rata-rata cara berpikirnya ngikuti Anda, cuman bisa ngamuk-ngamuk seperti dalang wayang. Makanya jangan suka main wayang. Dalang saja masih berpikir halus. Ini lebih parah. Na'udzubillah min dzalik. Anda sudah baca sejarahnya itu Wali Songo dengan benar? Seperti apa coba? Saya ingin tahu. Saya orang Madura. Itu saja dari saya. Salam Gus Miftah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.